Juga ada yang mengatakan bahwa cinta itu bagaikan angin, walaupun tidak terlihat tapi terasa. Betul ya? Angin walaupun tidak terlihat tapi terasa kan? Nampak? Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa cinta bagaikan kentut. Terang kentut. Hitut. Ya. Cinta ibarat hitut, diibaratkan kentut. Apabila ditahan sakit perut, jika dikeluarkan ribut. Itulah cinta. Makanya kehidupan dunia saat ini, khususnya masyarakat, bangsa dan negara kita, bagaikan cinta yang hilang. Kalau Allah pandang dulu terhadap makhluk yang diciptakannya, kalau ingin memberikan sesuatu, ya, yang pertama kali dikasih oleh Allah adalah yang lebih dekat dengan Allah, yang taat ibadahnya kepada Allah. Tapi pada kenyataannya, urusan rezeki, siapapun yang berusaha, walaupun dia melanggar aturan Allah, Allah tidak dikasih. Tapi kita jangan jadi alasan begini. Tetangga kita gak pernah sholat, gak pernah kemana, gak pernah ibadah, tapi rumahnya bagus, kendaraannya mewah, kemudian uangnya banyak. Saya juga saya mau sholat sekalian jangan. Sebab Allah itu memiliki sifat, ya, Rahman dan Rahim. Memiliki sifat, ya, kasih dan sayang. Dan sifat sayang Allah itu kan hanya diberikan kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kalau masalah pemberian rezeki itu kepada siapapun Allah. Itu yang pertama. Jadi cinta kepada Allah harus melebihi segalanya. Jangan disamakan dengan cintanya kita kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Majid, Bapak Ketua RW beserta jajarannya, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajarannya, dan para jamaah pengajian subuh mengaji yang sama-sama berdoa serta menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan, sehingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan sebagian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah
kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim yang beriman. Mudah-mudahan besok atau lusa kita diwafatkan oleh Allah pun dalam keadaan sebagai seorang muslim yang beriman. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, khatamin nabiyyin, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya minal masyriq ilal maghrib yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah. Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia saat ini, khususnya di masyarakat bangsa dan negara saat ini, kalau diibaratkan sinetron seperti cerita dalam sinetron ini. Dulu sebelum ada musibah ini, kehidupan kita, masyarakat kita itu bagaikan melodi cinta. Sekarang bagaikan cinta yang hilang. Untung masih ada ikatan cinta. Ini terasa oleh kita semuanya ya. Oleh sebab ini, melalui tausiah saya pada pagi hari ini terinspirasi. Makanya judul atau tema yang akan disampaikan adalah memelihara cinta kasih karena Allah. Karena hanya dengan memelihara cinta, insya Allah kita akan tenang hidup, kita akan nyaman, tentram, ya, hidup di alam dunia dalam kondisi apapun. Karena yang namanya cinta itu dipaparkan oleh semua orang yang punya profesi apa saja. Dan ada yang mengatakan bahwa cinta itu bagaikan bumi dan langit, saling memperkuat. Ada juga yang mengatakan bahwa cinta itu bagaikan bulan dan bintang, saling menerangi. Sehingga mereka mengatakan hidup tanpa cinta bagaikan bulan tak berbintang. Ada juga orang yang mengatakan bahwa cinta itu bagaikan lilin, dibutuhkan ketika gelap. Betul? Kurang kan kok korek karena laci lamun paru listrik dengan lilin. Juga ada orang yang mengatakan bahwa cinta itu bagaikan garam di laut, walaupun tidak terlihat tapi ada selamanya. Juga ada yang mengatakan bahwa cinta itu bagaikan angin, walaupun tidak terlihat tapi terasa. Betul ya? Angin walaupun tidak terlihat tapi terasa ya, nampak. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa cinta bagaikan kentut. Terang kentut, hitut, ya. Cinta ibarat hitut, diibaratkan kentut. Apabila ditahan sakit perut, jika dikeluarkan ribut. Itulah cinta. Makanya kehidupan dunia saat ini, khususnya masyarakat, bangsa dan negara kita, bagaikan cinta yang hilang. Bapak suka nonton sinetron ya?
Cinta yang hilang. Bahkan sekarang itu yang sedang populer itu ya sinetron Ikatan Cinta. Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Pada garis besarnya, cinta itu terbagi 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling atas adalah cinta taati. Cinta taati ini diwujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menciptakan manusia dan seluruh makhluk di alam dunia ini. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan olehmu Muhammad, kata Allah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka taatilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah jangan disamakan dengan cinta kepada istri kita. Jangan disamakan cinta kepada anak keturunan kita. Jangan disamakan dengan jabatan kedudukan kita. Cinta kepada Allah harus segala-galanya. Cinta kepada Allah harus segala-galanya. Diwujudkan dalam bentuk taat terhadap perintahnya. Jadi kalau Allah memerintahkan untuk sholat, tegakkan sholat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk zakat, tunaikan zakat. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan saum, laksanakan. Allah memerintahkan ibadah haji, apabila kita mampu, laksanakan. Jangan menahan harta benda yang Allah anugerahkan kepada kita, lakukan perintah Allah. Itu wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, maka kita selama hidup akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cintanya Allah kepada manusia, kepada makhluknya, tidak pandang bulu. Beda dengan kita manusia. Orang kan sok dipilihan gitu. Ya, Allah tidak pandang. Seandainya Allah pandang bulu gitu. Tahu gak pandang bulu? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Kalau Allah pandang bulu terhadap makhluk yang diciptakannya, kalau ingin memberikan sesuatu, ya, yang pertama kali dikasih oleh Allah adalah yang lebih dekat dengan Allah, dengan yang taat ibadahnya kepada Allah. Tapi pada kenyataannya, urusan rezeki, siapapun yang berusaha, walaupun dia melanggar aturan Allah, Allah tidak kasih. Tapi kita jangan jadi alasan begini. Tetangga kita gak pernah sholat, gak pernah kemana, gak pernah ibadah, tapi rumahnya bagus, kendaraannya mewah,
kemudian uangnya banyak, saya juga saya mau sholat sekalian jangan. Sebab Allah itu memiliki sifat ya Rahman dan Rahim, memiliki sifat ya kasih dan sayang. Dan sifat sayang Allah itu kan hanya diberikan kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kalau masalah pemberian rezeki itu kepada siapapun Allah. Itu yang pertama. Jadi cinta kepada Allah harus melebihi segalanya. Jangan disamakan dengan cintanya kita kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya akan bertanya, cinta kepada Allah, cinta kepada istri. Bukan jawaban dua-duanya. Ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada istri. Kita harus tegas cinta kepada Allah segala-galanya. Karena bagaimanapun juga cinta kepada istri itu adalah bohong. Ya. So kita buktikan itu. Pada waktu kita berdialog dengan istri, karena istri kita itu cantik, istri kita itu segala-galanya. Tidak ada wanita yang aku cintai kecuali Mama. Karena Mama adalah wanita yang paling cantik sedunia ini. Cinta saya sehidup semati. Pernah bahkan sering kita mengatakan kepada istri, ketika istrinya meninggal, jawaban kita pada waktu ngobrol kita sehidup semati dibuktikan tidak? Istri baru meninggal satu minggu saja berangkat ke kawin deui. Ya, tidak ada misalkan suami misalkan istrinya meninggal ingin ikut dikuburin kan? Nah, Bapak hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah adalah segalanya. Kemudian yang kedua, tingkatan cinta yang kedua adalah yang disebut dengan cinta ikuti. Siapa yang harus diikuti? Rasul Allah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang dilakukannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Ikuti. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad adalah tauladan hidup. Kita bersyukur kepada Allah ya, kita diberikan oleh Allah tauladan hidup. Seorang nabi dan rasul, uswatul hasanah, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat dan ayat berapa yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa? Pas kalangkum kemarin. Surat Al-Ahzab ayat 12. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu. Uswatun hasanah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kerjakan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita
sudah melaksanakan sebahagia. Kita melaksanakan ibadah sholat, selain perintah Allah juga kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Shallu kama ra'aitumuni usolli dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi kita melaksanakan sholat itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita menunaikan zakat, kita melaksanakan ibadah saum, yang sudah menunaikan ibadah haji, itu semuanya dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah perintah Allah. Hadirin ikhwan iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu cinta tingkat kedua. Kemudian cinta tingkat ketiga adalah yang disebut dengan cinta turuti. Kalau cinta yang pertama cinta apa tadi? Taati, ya, cinta kepada Allah. Yang kedua ikuti cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga cinta turuti. Siapa yang harus dituruti? Kedua orang tua. Ya. Turuti apa nasihat orang tua. Sebab tidak ada satu nasihat orang tua yang ingin menjerumuskan anak-anaknya. Bahagialah bapak-bapak yang ada di sini yang masih lengkap kedua orang tuanya. Apabila tinggal satu, ya, pelihara, hormati. Sebab kedua orang tua itu adalah sosok hamba Allah yang telah berjasa kepada kita semuanya. Ibu yang telah melahirkan kita, ya, makanya di dalam bahasa Sunda itu lamun munjung ulah ka gunung, muja ulah ka berhala, tapi munjung bulu ka indung, muja bulu ka bapa. Sebab indung tunggu rahayu, bapak tangkal darajat. Dosa besar seorang anak yang berbuat tidak baik, yang durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, ridhollahi fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtu walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Allah ridho jika orang tua kita ridho, dan Allah murka jika kedua orang tua kita. Oleh sebab itu bahagialah, ya, bapak yang ada di sini yang masih lengkap orang tuanya. Ya. Kalau orang tua kita sudah tua usianya, ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan lain sebagainya, itu adalah ujian buat kita. Ujian buat kita semuanya. Apabila lulus ujian itu, insya Allah kita akan mendapat keberkahan selama-lamanya. Orang tua kita yang sudah tidak ada, doakan. Doakan. Bapak hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, cinta tingkatan yang terakhir, yang keempat adalah cinta birahi. Cinta birahi itu kepada siapa? Kepada istri. Tapi ada istilah lain, ya. Selain cinta birahi ada juga nafsu birahi. Sayangilah, cintailah istri kita. Cintailah, sayangilah istri kita. Karena insya Allah
hidup kita dalam keluarga akan hidup tenang, nyaman apabila istri kita soleh. Anak-anak kita ya soleh dan soleh. Insya Allah kita hidup tenang. Jadi mudah-mudahan cinta kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa sampai akhir zaman ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kedua orang tua, dan cinta kepada keluarga, kepada istri-istri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi hidup kita semuanya, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini. Allah senantiasa melindungi kita semuanya, sehat lahir dan batin, dan berkah selamanya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, wahdina wa nazzina minal qaumil zalimin. Khusus untuk saudara kita yang sedang hadir, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhil ba'sa isfi' tasafila sifa'ila sifauka sifa'an la yudhatiru saqaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.